Bab 32. Tidak. Fernando menggelengkan kepalanya, dia tidak terkejut, Fernando sudah memperkirakan kedatangan Eddie. Tidak. Baik Eddie dan Haryati sama-sama terkejut. Fernando, untuk apa kamu berpura-pura? Haryati memutar matanya. Atasanmu adalah saingan cintamu, di dalam hati kamu pasti merasa kesal, kan? Haha, semua karyawan terkejut. Mereka tidak menyangka Fernando dan Eddie memiliki hubungan seperti itu. Pantas saja, Bu Haryati sudah menargetkan Fernando sejak hari pertama dia bekerja, ternyata. Fernando adalah saingan cinta Pak Eddie. Fernando pasti merasa sangat malu. Yang lebih tragis lagi, Pak Eddie tidak akan memberikan bonus penjualan di rumah sakit umum kepada Fernando. Ini sama saja dengan bekerja tanpa bayaran. Semua karyawan mulai bergunjing. Baiklah, karena kamu masih menjaga wibawamu dengan mengatakan bahwa kamu tidak terkejut, maka baiklah. Eddie tersenyum, jejak penghinaan terlihat di matanya. Karena semuanya sudah datang, mari kita makan. Semua orang mulai makan, masing-masing bersulang untuk Eddie dan suasana pun menjadi akrab, mereka. Semua berusaha menyanjung Eddie. Eddie sangat menikmatinya. Hanya Fernando yang makan dengan tenang. Fernando, apakah kamu tidak tahu sopan santun? Semua orang bersulang untuk Pak Eddie, sedangkan kamu bahkan tidak mau menyentuh gelas. Haryati menatap Fernando dengan sinis. Karena dia tidak ingin memberi hormat, maka lupakan saja. Eddie melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Anggur ini adalah anggur yang sangat berharga, rasanya sangat lembut. Satu botol harganya bisa sampai jutaan. Sia-sia bila diberikan pada orang seperti dia. Petik 2. Pak Eddie terus terang sekali. Aku tidak menyangka anggur ini begitu mahal, Fernando benar-benar tidak tahu barang bagus. Bukan hanya anggur, semua makanan di meja ini diperkirakan harganya mencapai puluhan juta. Semua orang berkomentar. Semua yang ada di meja ini harganya 160 juta. Eddie berkata, ini makanan paling biasa di restoran Danau Zamrud. Ruangan pribadi di restoran Danau Zamrud terdiri dari 8 paviliun, 4 ruang, dan 2 aula. Paviliun bambu ini adalah ruangan pribadi dengan kelas paling rendah, tetapi paling tidak kita harus mengeluarkan 100 juta untuk makan di sini. Kelasnya masih tinggi jika dibandingkan dengan restoran lain. Semua orang terdiam dan tidak berani membuka mulut, mereka menyimak Eddie berbicara karena takut mengganggunya. Untuk 4 ruang, harga sekali makan di sana mulai dari 200 juta. Ketika perusahaan kita berkembang, aku akan mengajak kalian makan di ruang jernih di restoran Danau Zamrud. Di sekitar ruangan terdapat mata air yang mengalir, sungguh nikmat makan di lingkungan seperti itu. Ruang jernih. Mata semua orang berbinar-binar, mereka membayangkan duduk dan makan sambil menikmati pemandangan di dekat mata air. Pak Eddie, bagaimana dengan aulanya? Ada aula apa saja? Haryati tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Kedua aula tersebut adalah aula naga dan aula harimau. Eddie menjelaskan, harga makan di kedua aula itu mulai dari 1 miliar, walaupun kamu punya uang, kamu tidak bisa makan di sana, hanya yang memiliki kedudukan yang bisa makan di sana. Menjadi pegawai negeri pun, kamu harus memiliki pangkat yang tinggi, dan jika kamu adalah pengusaha, kamu harus punya kekayaan setidaknya 2 triliun, dengan demikian kamu akan memenuhi syarat untuk makan di 2 ruangan tersebut. Petik 2. Ayah saya cukup beruntung bisa makan di aula harimau, sepulang dari sana dia mengatakan pada saya bahwa dia akan merasa puas, bila dalam hidupnya dia bisa sekali saja mengadakan jamuan makan di aula naga dan aula harimau. Eddie tampak penuh harap, dia juga sangat ingin makan di 2 aula itu. Bisa makan di tempat semacam itu merupakan simbol identitas dan pembuktian status. Orang pemerintahan yang memiliki kekayaan triliunan. Mata Haryati membelalak, itu adalah posisi yang tidak berani dia bayangkan. Haryati mengalihkan pandangannya dan menyadari bahwa Fernando sedang duduk di tempatnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wanita itu segera berkata, Fernando, kamu pasti tercengangkan. Makan dengan harga mulai dari 1 miliar, ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat kamu bayangkan. Haha, aku akan sangat kagum jika orang seperti kamu bisa mentraktirku makan di paviliun bambu.
Tapi aku rasa, kamu tidak akan sanggup mentraktirku makanan dengan harga paling murah sebesar 100 juta, Haryati mencibir. Kenapa aku harus mentraktirmu makan? Fernando balik bertanya. Ekspresi Haryati menjadi linglung, dia tidak tahu bagaimana membalas ucapan Fernando. Haryati, jangan bicara dengan Fernando. Dia belum pernah ke tempat mewah seperti ini, apa kamu tidak bisa membiarkan dia makan dengan tenang dan merasakan hidup menjadi orang kaya? Eddie bergurau sambil bertanya, bukankah kamu suka pria Rolls Royce yang sangat populer di internet itu? Iya, kenapa? Mata Haryati berbinar-binar, dia pun menambahkan. Bukan suka, melainkan cinta. Saya penggemar beratnya, tapi sayangnya hanya ada 2 video di internet, dia benar-benar rendah hati. Haha, Eddie tersenyum. Ketika memesan ruangan, saya mendengar pelayan mengatakan bahwa beberapa waktu yang lalu, pria Rolls Royce datang ke restoran Danau Zamrud untuk makan malam. Mungkin kamu bisa bertemu dengannya. Apa? Haryati berdiri dengan semangat, laki-laki impian saya datang ke sini untuk makan. Astaga, jika saya datang beberapa hari lebih awal, mungkin saya benar-benar bertemu dengannya. Haryati sangat menyayangkannya, dia berkata. Tidak bisa, nanti setelah selesai makan, saya akan menemui pelayan untuk bertanya seperti apa rupa laki-laki idamanku itu, dia pasti sangat tampan dan sangat berwibawa. Eddie menggelengkan kepalanya, dia tidak menyangka pria Rolls Royce membuat Haryati terlena sampai seperti ini. Tapi bila dipikirkan benar juga, laki-laki seperti itu sangat kaya dan juga berbakat, wanita mana yang tidak suka. Baiklah, makan sudah hampir selesai, sekarang saya akan mengumumkan 2 hal. Ekspresi Eddie tiba-tiba menjadi serius. Semua orang di tempat kejadian langsung membisu. Kita telah berhasil bekerja sama dengan rumah sakit umum. Peralatan kita sudah mulai dijual ke sana, kita hanya perlu menunggu pembayaran, kata Eddie. Proyek ini, saat ini memberikan kita keuntungan sekitar 2 miliar, dan di masa depan, dalam jangka panjang kita juga akan menjadi pemasok peralatan medis ke rumah sakit umum, dengan begitu bukan tidak mungkin kita menghasilkan keuntungan ratusan miliar. Mendengar ini, mata semua orang tampak bersemangat. Hal pertama yang ingin saya umumkan adalah keuntungan 2 miliar, saya akan mengambil 500 juta, dan sisanya akan dibagikan kepada kalian sebagai bonus, yang akan dimasukkan bersama gaji kalian bulan depan, rata-rata setiap orang akan mendapatkan lebih dari 40 juta. Petik 2. Hidup Pak Eddie. Hidup Pak Eddie. Begitu Eddie selesai berbicara, semua karyawan tiba-tiba bersemangat dan berteriak kegirangan. Bonus lebih dari 40 juta bukanlah jumlah yang kecil. Eddie memberi isyarat agar semua orang diam, matanya beralih ke Fernando, dan suaranya tiba-tiba menjadi dingin. Hal kedua adalah, Fernando, mulai hari ini kamu dipecat. Semua orang sedikit terkejut. Haryati tersenyum, Fernando dipecat seperti yang dia harapkan. Mengapa memecat saya? Saya merasa tidak melakukan kesalahan apa-apa selama bekerja di perusahaan, tanya Fernando. Salah, kamu sudah melakukan kesalahan, pada hari pertama bekerja, kamu datang terlambat, Eddie berkata. Selain itu, masa percobaan perusahaan adalah 3 bulan, selama beberapa hari kamu bekerja, melalui pengamatan, kamu tidak memenuhi persyaratan perusahaan kami, jadi saya berhak untuk memecat kamu. Bagaimana dengan gajinya? Tanya Fernando. Gaji. Haryati tercengang dan mencibir. Fernando, kamu baru saja mulai bekerja, dalam seminggu kamu sudah dipecat, berani-beraninya kamu dengan tidak tahu malu meminta gaji. Apa kamu bercanda? Sayalah yang mendapatkan kontrak dengan rumah sakit umum, mengapa saya tidak bisa meminta gaji? Kamu memang yang mendapatkan tanda tangannya, tetapi kamu hanya kejatuhan durian runtuh, kamu beruntung kami menyuruh kamu menanganinya. Jika bukan karena Pak Eddie yang sudah melobi dan pantang menyerah, mungkinkah kamu dalam sekali datang bisa langsung mendapatkan kontrak itu? Haryati memandang Fernando seperti memandang orang idiot. Fernando, berdasarkan logika, kamu tidak memiliki gaji, tapi saya merasa kamu menyedihkan sekali, jadi saya akan memberimu kira-kira 400.000 sebagai gaji selama beberapa hari ini, Eddie tertawa kecil. Bab 33, 400.000. Haha, apakah Pak Eddie sedang bersedekah pada pengemis?
Fernando ini rupanya benar-benar pengemis ya. Semua rekan kerja tertawa. Tentu saja, jika kamu tidak ingin dikeluarkan, kamu masih punya pilihan lain. Nada bicara Eddie tiba-tiba berubah. Sarah. Saya telah mengejarnya sejak masih kuliah. Saya mengejarnya selama 4 tahun tanpa hasil apapun. Saya hanya belajar di luar negeri selama setahun, dan ketika saya kembali ke sini, wanita idaman saya telah menikah dengan gelandangan sepertimu, benar-benar menjengkelkan. Kemarahan muncul di mata Eddie, tinjunya mengepal. Pilihan yang saya berikan padamu adalah menceraikan Sarah. Selama kamu menceraikannya, saya tidak akan memecatmu, bahkan saya bisa memberikan keuntungan 500 juta langsung kepadamu. Fernando, 500 juta bukanlah jumlah yang kecil untukmu, coba pikirkanlah. Apakah kamu idiot? Fernando memandang Eddie dengan tatapan mengejek. Sarah adalah wanita yang diinginkan Fernando seumur hidupnya, perceraian tidak pernah muncul di benak Fernando. Fernando, 500 juta bukan jumlah yang kecil untukmu, Haryati berkata. Dengan uang 500 juta, kamu dapat membuka toko kecil di kabupaten kecil dan menjalani hidupmu dengan santai. Jika saya menjadi kamu, saya pasti akan memilih perceraian. Apa isi otakmu hanya memikirkan soal uang? Fernando berkata dengan jijik. Kamu, Haryati sangat marah sampai tidak bisa mengatakan apapun. Tahukah kamu bagaimana rasanya melakukan pekerjaan yang sia-sia? Fernando memandang Eddie. Tentu saja saya tahu, Eddie menyeringai. Itu yang kamu rasakan saat ini, bekerja untuk saya secara gratis, kamu menghasilkan keuntungan 2 miliar untuk saya, tapi tidak mendapatkan sepeser pun. Ini namanya melakukan pekerjaan sia-sia, hahaha. Fernando, saya akan memberimu 10 detik terakhir untuk mempertimbangkan perceraianmu dengan Sarah, saya akan memberimu 500 juta. Jika tidak, segera tinggalkan tempat ini. Begitu Eddie selesai berbicara, tiba-tiba teleponnya berdering. Eddie melihat ponselnya dan melihat bahwa itu adalah nomor telepon Kodir dari rumah sakit umum. Halo, Bapak Kodir. Dia menjawab telepon dengan senyum hangat di wajahnya. Peralatan medis yang diproduksi oleh perusahaan instrumen medis sudah masuk ke rumah sakit umum. Apakah Pak Kodir puas dengan peralatan tersebut? Pak Eddie, kerjasama antara rumah sakit umum dan Anda telah dibatalkan. Semua peralatan medis sudah dikembalikan, Kodir berkata datar. Kerja sama dibatalkan. Eddie tercengang, benar-benar tercengang. Kenapa dibatalkan? Eddie tidak dapat mempercayainya. Lagi pula Pak Kodir, kita sudah menandatangani kontraknya, Anda membatalkannya dengan sesuka hati, itu artinya Anda harus membayar kompensasi. Kompensasi? Haha, sudah bagus saya tidak meminta Anda yang membayar kompensasi. Kodir mencibir. Peralatan medis Anda memiliki masalah kualitas yang serius, hampir menyebabkan masalah medis di rumah sakit kami. Tidak mungkin. Peralatan medis kami melalui pengecekan kualitas yang ketat, dan tidak mungkin ada masalah. Eddie menggelengkan kepalanya. Bila saya mengatakan ada masalah kualitas, berarti memang ada masalah kualitas. Kodir berkata dengan sikap tegas. Ada begitu banyak produsen peralatan medis, saya tidak membutuhkan perusahaan Anda. Mulai hari ini, rumah sakit umum tidak akan lagi bekerja sama dengan perusahaan instrumen medis dan kami juga akan menyebarkan berita tentang ini. Kata-kata terakhir itu bagaikan sambaran petir untuk Eddie, wajahnya menjadi pucat. Rumah sakit umum adalah rumah sakit terbesar di kota Lautan Timur, bisa dibilang merupakan rumah sakit dengan reputasi tertinggi, memiliki pencapaian yang luar biasa, dan sangat bergengsi. Jika Kodir menyebarkan berita tentang masalah kualitas peralatan medis, kedepannya akan sulit bagi mereka untuk melanjutkan bisnis di industri ini. Hanya kebangkrutan yang akan menyambut mereka. Pak Kodir, Eddie segera berkata, bila ada masalah dengan peralatan medis, saya akui bahwa kerjasama dapat dibatalkan, tapi saya hanya ingin memohon satu hal, jangan sebarkan berita ini. Jika Anda menyebarkannya, Anda akan membuat perusahaan kami menemui jalan buntu. Pak Kodir, tut. Sebelum Eddie selesai bicara, terdengar suara telepon ditutup. Bagaimana bisa seperti ini? Eddie merasa tubuhnya tidak ada tenaga, dia terduduk di kursi, matanya kosong, dan dia pun bergumam. Bagaimana ini bisa terjadi?
Peralatan medis tidak mungkin ada masalah, mengapa begini? Saat ini, Eddie merasa seperti dari surga dan langsung jatuh ke neraka. Awalnya suasana hatinya penuh kegembiraan, karena bisa mendapatkan kontrak dengan rumah sakit umum. Tapi telepon kodir tadi seperti baskom air es yang dituangkan ke kepalanya, membuat tubuhnya dingin sampai ke tulang. Semua karyawan yang hadir terdiam, hati mereka sangat perih. Kerja sama dengan kodir dibatalkan, itu berarti bonus 40 juta mereka pun tentu saja akan menghilang. Tahukah Anda bagaimana rasanya melakukan pekerjaan yang sia-sia? Fernando memandang Eddie dan bertanya lagi. Fernando percaya bahwa Eddie memahami sepenuhnya arti kalimat ini. Fernando, apakah kamu tidak punya hati? Bisa-bisanya kamu menyindir di saat seperti ini. Tatapan Haryati menjadi dingin, wanita itu menegur Fernando. Perusahaan sekarang menghadapi situasi seperti ini, kita harus bekerja sama untuk menghadapinya, bukan malah bersikap seperti itu. Saya telah dipecat, saya sudah bukan karyawan di perusahaan, tidak bolehkah saya menyindir? Fernando tersenyum. Kamu, benar-benar membuatku marah. Haryati menggertakkan giginya. Jangan marah hanya karena gelandangan ini, marah akan menyebabkan keriput, lebih baik aku melihat pria idamanku, dengan begitu suasana hatiku akan membaik. Haryati mengeluarkan ponsel, membuka video pria Rolls Royce, setelah melihatnya suasana hatinya jauh lebih baik. Pria idamanku memiliki efek penyembuhan. Haryati menghela nafas. Saat perusahaan mengalami kesulitan, video pria idamanku ini telah menyuntikkan semangat untukku, dia adalah matahari di hatiku. Apalah artinya rasa frustasi ini? Suasana hati Haryati tiba-tiba membaik. Kreet. Tiba-tiba, pintu dibuka, ada 4-5 pelayan yang masuk. Mereka semua adalah wanita muda yang memakai seragam ungu, kaki ramping mereka terekspos jelas, mereka semua memiliki postur badan yang tinggi, mereka masuk dengan ekspresi malu dan bersemangat. Ada apa kalian semua masuk ke sini? Apakah kalian tidak melihat kami sedang makan? Haryati mengerutkan kening dan bertanya. Maaf sudah mengganggu kalian semua. Salah satu pelayan berbicara. Pelayan inilah yang mengantarkan Fernando ke paviliun bambu. Itu, pria Rolls Royce. Bolehkah saya meminta tanda tangan Anda? Pelayan itu memandang langsung ke Fernando, wajahnya memerah, dia mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Iya, kami semua adalah penggemarmu, berikan kami tanda tangan. Pria Rolls Royce, aku sangat menyukaimu. Para pelayan berkata satu demi satu, saat melihat Fernando, mata mereka berbinar-binar. Pria Rolls Royce, saya tidak membawa kertas, Anda tolong tanda tangan langsung di telapak tangan saya. Bersambung ke bab 34. Terima kasih masih setia di channel ini. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan admin makin semangat bacain alur cerita novelnya untuk para noveler semua. Sampai jumpa di bab selanjutnya.